Selamat pagi, selamat malam, dan selamat siang buat rekan-rekan semuanya dan Bu Amalia. Kali ini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai 5 aspek dalam company level pada industri pesawat terbang, dan kami akan mengambil studi kasusnya pada hari ini adalah Boeing sebagai produsen assembler pesawat terbang. Dan presentasi kali ini akan dipresentasikan oleh saya sendiri, Mas Melki, Nadia, Pak Erwin, Mas Indra, Pak Renner, dan Muhammad dan Pak dan Mas Muhammad Yasin. Boeing ini adalah, jadi kalau misalnya di dalam industri pesawat terbang itu ada banyak pemain, ada banyak aktor. Salah satunya itu adalah pembuat spare partnya, lalu ada pembuat komponennya seperti GE atau Rolls-Royce yang membuat mesin jet, lalu ada pembuat assembler pesawat seperti Boeing ini, lalu juga ada perusahaan airline sendiri seperti Garuda atau seperti SQ yang membeli pesawatnya. Nah, Boeing ini berperan sebagai assembler, sebagai perusahaan yang membuat berbagai jenis pesawat, nggak cuma komersial tapi juga ada jenis lainnya. Next Mas. Ya, jadi mungkin sedikit mengenai Boeing. Jadi Boeing ini adalah perusahaan aerospace yang bergerak dalam produksi pesawat gitu. Mulai dari angkatan udara, eksplorasi luar angkasa, sistem keamanan juga ada gitu. Dan dia juga nggak cuma memproduksi, tapi dia juga memberikan berbagai macam service. Itu ada service keamanan juga, ada service telekomunikasi juga gitu. Dan tapi itu semua berhubungan oleh industri aerospace ini sih. Dan di dalam di dalam presentasi ini kita akan melihat 5 aspek itu dari sisi pandang Boeing sendiri sebagai perusahaan. Next, Mas. Ya, jadi di dalam presentasi ini akan ada 5 aspek. Yang pertama adalah new product development yang akan dipresentasikan oleh Mas Malki, lalu ada customer development, nanti akan saya presentasikan lebih detail. Ada juga supplier development, supply chain management, dan juga yang terakhir adalah strategic management. Jadi sekarang kita mulai dari new product development process. Silakan Mas Malki. Terima kasih Mas Rian. Oke, dalam new product process development ini, saya lebih membuat pendekatan ke design thinking, di mana pada design thinking ini ada 5 fase, yaitu pertama ada empathize, di mana di sini saya melihat produk suatu Boeing membuat produk bernama Boeing 787 Dreamliner. Tapi pada pengembangannya Boeing mengalami kendala. Jadi saya di sini adalah ingin memperhatikan bagaimana desain thinking digunakan pada proses, bukan pada suatu produk. Jadi pada fase empathize ini, pengiriman pesawat ke pelanggan mengalami kendala keterlambatan waktu tunggu yang lama. Jadi sampai hingga 2 tahun pemesanan suatu maskapai untuk mendapatkan pesawat Boeing 787, sehingga di situ akan ada terjadi peningkatan biaya karena ini disebabkan oleh banyaknya supplier yang harus mensuplai barang itu dan membutuhkan waktu validasi yang begitu lama. Oke, dilanjutkan dengan proses fase define pada design thinking ini. Silakan dilanjutkan Mas. Terima kasih. Jadi untuk mengatasi masalah ini, Boeing mendapatkan beberapa ide-ide yang mendefinisikan apa saja sih yang menjadi permasalahan terjadinya keterlambatan. Jadi di situ adanya untuk merancang ulang strategi untuk pengadaan. Lalu ada pengolahan hubungan dengan supplier. 3 itu ada pengurangan jumlah supplier dan mengurangi waktu perakitan. Di situ didefinisikan masalah-masalah yang harus dihadapi pada Boeing 787. Berikutnya pada proses selanjutnya, Mas. Ya, pada fase ideate ini Boeing membuat ada 6 strategi ide yang dikeluarkan, yaitu ada sourcing strategy, supplier relationship, supplier responsibility, number of supplier, supply contracts, dan assembly operation. 6 ini seperti dalam sourcing strategi adalah tadinya Boeing hanya sekitar 30-40% part dari supplier. Dengan adanya sourcing strategi ini, ide ini 787 program ini 70% part diproduksi oleh outsource atau pihak eksternal. Jadi lebih besar dari sebelumnya. Dan untuk hubungan dengan supplier adalah tadinya semua supplier langsung ke Boeing.
Tapi untuk strategi untuk 787 adalah adanya strategic partner. Nanti akan dijelaskan pada tahap prototype seperti apa sih strategic partner itu. Lalu di mana supplier ini punya tanggung jawab itu tidak hanya menyuplai barang itu, tetapi mengembangkan dan memproduksi section. Yang tadinya supplier itu hanya memproduksi part-part kecil. Kalau di sini sekarang supplier bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memproduksi section, yaitu section itu adalah bagian yang terdiri dari part-part kecil sehingga menjadi suatu bagian pesawat yang besar. Dan ide selanjutnya adalah strategic partner itu tidak boleh banyak. Yang tadinya ada 1000 atau ribuan supplier, sekarang hanya dibatasi kurang lebih 50 strategic partner. Dan di sini juga kontrak pun untuk supplier itu berubah, di mana yang tadi seluruh resiko itu berada pada Boeing, tapi pada saat pengembangan ide ini akhirnya diputuskan bahwa kita harus membagi resiko antara Boeing dengan suppliernya. Dan yang terakhir adalah idenya gimana perakitan itu yang tadinya membutuhkan waktu sebulan, 30 hari, sekarang hanya dibutuhkan 3 hari untuk perakitan section secara lengkap. Dan berikut ada prototipenya. Lanjutnya, Mas. Oke. Nah, berikut ada prototip yang diusulkan adalah di mana supplier-supplier yang tadinya itu ribuan jumlahnya, dan Boeing melakukan final assembly dengan merakit part-part kecil menjadi yang kita sebut unconventional supply chain, di mana di sini ada strategic partner pada tier 1 yang dimana dia akan mengintegrasikan part-part itu menjadi section-section yang disuplai oleh supplier-supplier menjadi suatu bagian. Lalu selanjutnya di prototipe yang kedua, nah ini adalah bagian-bagian yang section-section yang di-develop, yang diatur dan diorganize oleh Boeing. Untuk bisa mengorganize section-section ini, Boeing menggunakan suatu sistem software atau sistem yaitu bernama ExoStar, di mana di situ adalah sistem untuk visibility supply chain, terus improve control and integration untuk critical business process. Dengan adanya prototipe seperti ini, akhirnya Boeing melakukan tes dan uji coba dan akhirnya mendapatkan hasil tes sebagai berikut, Mas Yasin. Oke. Berikut adalah apa yang didapat dari inovasi yang dilakukan pada supply chain, proses supply chain, yaitu mengurangi waktu pengembangan teknologi bisnis manufaktur dengan mengimplementasikan perangkat lunak ExoStar. Jadi waktu dan pengembangan teknologi menjadi lebih padat, lalu mengurangi waktu dan biaya pengembangan manufaktur pesawat dengan menambahkan strategic bisnis, yaitu adanya strategic partnership. Jadi Boeing tidak lagi berhubungan dengan banyak supplier, tapi dia hanya berhubungan dengan kurang lebih 50 supplier sebagai strategic partnership. Lalu adanya potensi penghematan biaya pengembangan dengan mengalihkan operasi perakitan kepada strategic partner pada beberapa negara. Jadi perakitan tidak hanya terjadi di Boeing, perusahaan Boeing, tapi perakitan juga dilakukan di strategic partner di beberapa negara. Jadi itu menghemat cost-nya. Lalu meningkatkan pendapatan strategic partner dengan meletakkan pengembangan dan produksi seluruh bagian pesawat. Nah, di sini ada keuntungan yang tidak hanya diperoleh oleh Boeing, tapi juga diuntungkan oleh strategic partner atau perusahaan yang merakit dan perusahaan yang mendapatkan bagian untuk memproduksi section pesawat. Yang berikutnya ada decentralizing the manufacturing process. Jadi dengan adanya desentralisasi proses manufaktur, Boeing dapat mengalihkan proses yang tidak diperlukan, yaitu ada proses-proses yang tidak terlalu kritikal itu dapat dialihkan ke bagian yang lain. Dan yang terakhir, yang terakhir adalah waktu perakitan Boeing ini yang tadinya membutuhkan waktu 30 hari dapat dipersingkat menjadi 3 hari dengan merakit hanya bagian section secara keseluruhan. Nah, dari situ mungkin itu dari new product development yang bisa saya sampaikan melalui proses
pada proses supply chain, inovasi supply chain yang ada pada di Boeing. Selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, terima kasih Mas. Sekarang kita akan membahas mengenai customer development atau bagaimana Boeing ini membangun base daripada customer dia untuk bertahan pada industri ini gitu. Jadi setelah dianalisa Boeing ini merupakan industri jenis trumpet, di mana trumpet ini memiliki bentuknya itu seperti trumpet sih basically ya, seperti trumpet di mana jumlah pelanggan yang dari awal di level yang pertama yang aware itu tuh makin lama makin mengecil sampai pada fase act atau pada saat purchase itu adalah fase paling kecilnya, dan pada saat advocate dia akan meningkat lagi gitu. Kenapa kita bilang industri ini adalah industri trumpet? Karena jumlah purchase yang dilakukan oleh pelanggan itu akan lebih sedikit daripada jumlah pelanggan yang melakukan advokasi atau memasarkan secara tidak sadar produk ini gitu. Dan kita bisa lihat bahwa di bagian aware-nya sendiri ya customer base Boeing ini memang sangat spesifik gitu. Tapi karena ini merupakan perusahaan besar dengan reputasi yang sangat baik, dengan teknologi yang sangat tinggi, akan sangat banyak orang yang tahu, akan sangat banyak pihak-pihak yang tahu, bukan hanya orang-orang pemain pada industri aerospace, tapi termasuk kita semua gitu. Kita semua tahu siapa itu Boeing karena dia memiliki reputasi yang sangat besar gitu. Dan juga akan semakin mengerucut pada bagian appeal, di mana orang-orang yang tertarik mengenai informasi Boeing sendiri itu adalah orang-orang yang memang mengerti mengenai industri aerospace, atau mereka adalah orang-orang yang pengamat, atau mereka yang benar-benar tahu gitu loh industrinya gitu. Nggak semua orang tahu gitu banyak tentang teknologinya, tapi orang-orang yang lebih mengecil lagi gitu, maksudnya lebih spesifik. Lalu juga pada bagian ask atau pada saat orang-orang bertanya-tanya atau mencari informasi mengenai Boeing ini akan menjadi semakin mengecil lagi gitu. Di mana orang-orang yang mencari informasi mengenai Boeing secara lebih dalam itu adalah orang-orang yang mungkin pihak-pihak yang mungkin emang melakukan procurement atau melakukan beauty contest mengenai Boeing ini sendiri gitu, sehingga jumlahnya akan semakin kecil dan akan jadi jauh lagi semakin kecil itu pada saat bagian act, di mana purchasing di sini tuh mungkin adalah part yang paling kecil, karena emang Boeing ini kita tahu mereka teknologi sangat tinggi, mereka dengan harga yang sangat mahal, dan hanya orang-orang yang ada dalam industri ini dengan dana yang sangat besar dan dengan modal bisnis yang dengan barrier market entry yang sangat yang besar, yang bisa melakukan transaksi untuk membeli barang-barang ini gitu. Sehingga pada bagian purchase Boeing ini akan sangat rendah gitu ketimbang bagian-bagian lainnya. Dan pada saat bagian advocacy atau pemasaran dilakukan oleh orang-orang itu akan naik lagi gitu, karena emang reputasi Boeing ini yang tinggi, sehingga orang tidak dengan membeli, tapi orang sudah tahu gitu bahwa ini merupakan brand yang sangat amat menjaga reputasinya, sehingga industri ini bisa dibilang sebagai industri jenis trumpet gitu. Next mas. Ya, jadi strategi yang akan dijelaskan berikutnya itu basically adalah untuk meningkatkan dua-duanya, yaitu purchase action ratio dan brand advocacy ratio. Dan mungkin pada bagian brand advocacy ratio mereka akan menargetkan lebih tinggi gitu, karena emang purchase action seperti yang kita tahu emang industri ini purchase-nya akan sangat rendah gitu ketimbang orang-orang yang tahu gitu. Tapi pada saat brand advocacy kita mungkin Boeing ini akan lebih mengarah ke sana gitu, di mana dia akan terus membangun brand-nya sebagai industri, sebagai perusahaan yang memiliki teknologi yang sangat tinggi dan juga reputasi yang baik gitu dalam kualitas produknya gitu, dalam industri pesawat terbang yang menciptakan banyak sekali produk bukan hanya komersial tapi juga ada military, ada space exploration vehicles yang memiliki kualitas yang baik gitu untuk melakukan tugasnya pada industri ini. Next mas. Ya, jadi ini adalah corporate development strategy yang mungkin bisa diaplikasikan oleh Boeing. Yang pertama adalah dalam meningkatkan komitmen untuk meningkatkan jumlah purchase pada industri ini. Yang pertama adalah menjaga relasi dengan customer-nya gitu. Jadi plan-nya yang pertama adalah untuk membuat marketing campaign terhadap produk-produknya gitu, dan mereka juga harus mengetahui mengenai kondisi ekonomi dan politik pada sebuah negara gitu. Jadi karena ini adalah industri yang besar dan padat karya yang sangat berpengaruh pada banyak orang. Jadi untuk mengetahui kondisi ekonomi atau politik sebuah negara, sebuah wilayah yang menggunakan service daripada Boeing ini, itu sangat penting gitu, sangat penting. Lalu yang berikutnya adalah juga create value. Jadi pada industri ini dijelaskan juga pada industri ini
yang termurah bukan selalu yang menjadi pemenang dalam sebuah tender atau sebuah beauty contest gitu, tapi bagaimana dia membuat dalam tanda kutip diskriminasi terhadap kompetitor-kompetitornya dan menciptakan added value yang signifikan sehingga pemain-pemainnya seperti airlines atau military itu memilih Boeing sebagai pilihan mereka dalam membeli barang yang sangat mahal ini gitu. Mungkin juga dia bisa buat dalam R&D atau mereka juga bisa menawarkan lebih dari harga tapi juga kualitas produk, perawatan, training, operator dan modifikasi gitu. Lalu juga mereka lalu 2 poin berikutnya itu ada brains behind the planes dan juga motivation teams dan unremitting plans. Basically ini dia menjelaskan bahwa mereka meng-hire atau menyewa talenta-talenta terbaik gitu. Yang mereka pilih adalah talenta terbaik untuk bekerja dalam perusahaan ini sehingga plan yang mereka buat, strategi yang mereka buat itu tidak pernah habis dan selalu memberikan added value kepada pelanggan-pelanggan daripada Boeing ini gitu. Mengingat ini adalah industri yang sangat besar dan sangat mahal sehingga dibutuhkan orang-orang dengan talenta terbaik dan juga kualitas terbaik untuk bisa bertahan dalam industri ini gitu. Next, ya berikutnya mengenai supplier development akan dijelaskan oleh silakan Mas. Ya, berikutnya adalah supplier development. Apa sih itu sebenarnya supplier development? Nah, supplier development itu adalah segala upaya perusahaan pembeli dengan suppliernya untuk meningkatkan kinerja atau kapabilitas pemasok untuk memenuhi kebutuhan pasokan jangka panjang atau jangka pendek dari perusahaan pembeli tersebut. Nah, apa saja key players yang mensupport proses supplier development ini? Yang pertama itu adalah tim continuous improvement. Nah, tim continuous improvement ini adalah tim perbaikan berkelanjutan ya, yang sebuah kelompok individu yang sangat penting dalam implementasi lean initiative di fasilitas masing-masing industri gitu. Yang selanjutnya adalah bagian purchasing, sudah jelas. Ada 2 alasan kenapa purchasing penting. Yang pertama, karena mereka adalah orang yang sebenarnya membeli produknya itu ya, yang berinteraksi langsung ke supplier. Nah, yang kedua, karena mereka berinteraksi langsung dengan supplier, sehingga mereka mengetahui nih nilai-nilai si supplier tersebut ketika bagaimana pemasok itu ditangani oleh organisasi atau si pembeli. Berikutnya adalah material kontrol. Material kontrol ini sangat penting menyadari bahwa supplier itu bukan hanya mendukung upaya produksi aja, tapi secara khusus juga mendukung sistem material flow-nya. Yang selanjutnya adalah product engineering. Nah, product engineering atau yang biasanya disebut R&D di tempat lain atau yang lainnya. Nah, ini nih kenapa menjadi penting di proses supplier development kita kali ini adalah karena mereka tahu nih sebenarnya produk industri aircraft ini ke depannya ini butuh material apa aja gitu, karena kan menyesuaikan dengan produk yang sedang dikembangkan. Nah, selain itu juga untuk mengetahui nih calon-calon suppliernya, kira-kira mereka mampu nggak mensuplai barang-barang yang akan dikerjakan di kedepannya seperti itu. Yang selanjutnya adalah quality. Nah, quality ini adalah yang bertugas untuk merekomendasikan supplier-supplier yang bagus untuk dikembangkan menjadi mitra pada nantinya. Nah, ketika nanti supplier kemitraan rantai pasoknya sudah tercipta, yang paling penting adalah bagian transportasi, bagian supply chain-nya, yang bertanggung jawab untuk mendapatkan produk dari supplier ke fasilitas secara efisien. Nah, dari ke-6 player tersebut ini bisa dikerucutkan lagi nih menjadi 3 fokusan. Yang pertama itu ada produk atau service quality. Nah, jadi kualitas kan adalah salah satu fokus utama jadi suatu organisasi yang ingin meningkatkan kualitas barang atau jasanya sendiri harus melaksanakan program continuous improvement tadi. Dan juga harus mengontrol kualitas pemasoknya sendiri. Nah, peningkatan kualitas ini tidak dapat dilakukan secara terpisah. Jika produk terdiri dari beberapa bagian, fokus pada jumlah pemasok tertentu mungkin diperlukan gitu. Nah, bagaimana nih perusahaan melacak masalah kualitas mereka? Nah, mereka bisa berfokus kepada 3 hal. Yang pertama, ya kelemahan karena desain yang buruk. Yang kedua adalah cacat karena kesalahan produksi internal. Atau cacat pada suku cadang atau komponen yang dipasok oleh vendor. Nah, yang selanjutnya adalah delays and delivery performance. Nah, pengembangan pemasok mungkin meningkatkan keandalan pengiriman dan kecepatan pengiriman. Nah, bagaimana cara memperbaiki penundaan ini? Yaitu dengan menggunakan teknik lean management. Nah, ini melibatkan pengerjaan
melibatkan pekerjaan pengurangan waktu transit di bengkel dan stok, terus transaksi online, pengurangan waktu kontrol mulai atau peluncuran, perencanaan pengadaan, peningkatan tarif dengan mengontrol parameter, dan lain-lain. Yang selanjutnya adalah innovation. Sebenarnya supplier development ini kan ada 2 poin penting gitu. Yang pertama itu meminimalkan risiko logistik. Yang kedua adalah sebuah proses kolaboratif karena melibatkan perusahaan pembeli dan perusahaan suppliernya itu sendiri. Nah, di innovation ini adalah bagaimana caranya si supplier ini bisa diikutkan ke dalam proses pengembangan produk. Kenapa? Karena seperti yang tadi dijelasin, biar kita tahu nih sebenarnya kapabilitas calon supplier kita itu mampu nggak mensupport jangka panjang. Oke, next, Mas. Nah, selanjutnya supplier development di aerospace industry. Nah, ini karena aerospace atau aircraft dan pesawat ini kan merupakan teknologi yang canggih ya, sebuah teknologi yang advance, sehingga banyak komponen-komponen yang dibutuhkan gitu untuk membuat sebuah pesawat gitu. Sehingga banyak banget suppliers yang dibutuhkan oleh sebuah industri manufaktur aircraft gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ketika kita udah tahu nih kita banyak sekali suppliers yang dibutuhkan gitu untuk menunjang proses manufaktur sebuah pesawat, maka dibutuhkan sebuah tim yang dedicated untuk menangani suppliers development. Oke. Dan selanjutnya adalah supplier development ini dibuat untuk sebagai langkah mitigasi risiko logistik. Nah, risiko logistiknya itu apa aja sih? Ada 3. Yang pertama delivery time, yaitu waktu pengiriman ya. Merupakan sebuah standar sih untuk sebuah industri aerospace. Nah, ini adalah salah satu penilaian terhadap supplier. Salah satu cara penilaian terhadap supplier sebelum kita memilih sebuah supplier. Kira-kira mereka bisa nggak sih mensuplai barang itu tepat waktu. Selanjutnya adalah kualitas. Karena tadi sebuah produk aerospace adalah sebuah produk yang advance teknologinya, sehingga membutuhkan barang-barang yang berkualitas tinggi. Jadi ini menjadi salah satu penilaian juga nih terhadap calon-calon suppliernya. Yang selanjutnya adalah masalah cost-nya itu sendiri. Kira-kira di antara supplier itu mana sih yang bisa menawarkan cost yang rendah gitu. Oke, bisa next, Mas. Nah, terus bagaimana nih caranya dari si aerospace industry itu sendiri memilih supplier yang tepat untuk menyuplai, untuk menunjang proses mereka gitu. Yang pertama adalah kapabilitas dan dalam teknologi dan inovasi. Nah, kita juga harus sebagai perusahaan di bidang teknologi yang canggih, kita juga butuh supplier yang memiliki teknologi yang canggih juga untuk menunjang proses manufaktur di industri pesawat itu sendiri. Selanjutnya adalah kita juga melihat calon supplier kita di sumber daya keuangan dan cakupan pasar. Nah, poin-poin yang bisa kita nilai itu adalah harganya, ketergantungan mereka, reputasi, kualitas, layanan, daya tanggap, fleksibilitas, kemampuan manajerial teknologi, sumber daya keuangan untuk mendanai biaya yang tidak berulang, dan pengetahuan orang tentang persyaratan. Nah, jadinya kita juga harus menjalin kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau calon-calon supplier yang secara financial itu nggak bermasalah gitu, agar tidak mengganggu nanti proses ke depannya ketika kita telah menjalin kerjasama. Selanjutnya adalah pengklasteran. Pengklasteran ini kita membuat kelompok-kelompok nih, kira-kira calon-calon supplier kita ini kita kelompokkan ke bagian mana. Karena kan banyak banget yang bisa kita kelompokkan seperti itu. Ada yang pemasok khusus, seperti misalnya emang yang main partnership-nya, atau ada yang cuma penyedia layanannya saja.
atau ada perusahaan di industri terkait yang bisa menyuplai servisnya, atau bahkan juga lembaga-lembaga terkait gitu, seperti universitas yang bisa ikut berkontribusi di R&D, lembaga standarisasi atau asosiasi perdagangan seperti itu. Next. Nah, berikutnya tadi sempat disinggung ada sebuah tim continuous improvement yang berkontribusi juga nih di proses supplier development. Nah, mereka juga bertugas untuk membuat menganalisa bagaimana caranya kita bisa mengefisiensikan sebuah proses. Nah, salah satu tools-nya itu adalah value stream mapping. Nah, jadi value stream mapping ini adalah tools yang untuk mengimplementasikan lean production system gitu. Untuk menganalisa proses yang sekarang apakah bisa diperbaiki lagi gitu, menjadi proses yang lebih efisien. Nah, ini ada salah satu contoh studi kasus value stream mapping di industri aircraft gitu. Ini di proses purchasing, di proses procurement. Nah, yang pertama kita bisa membuat value mapping-nya dulu, value stream mapping yang current state, yang keadaan sekarang. Setelah itu kita analisa lead time dari masing-masing proses tersebut gitu. Nah, ini hasilnya udah ada di tabel, kira-kira di setiap prosesnya itu. Untuk total keseluruhan proses ini, pengadaan barang dari barang itu dipesan sampai akhirnya dibuat request for payment itu kurang lebih 49 hari. Nah, ketika kita sudah tahu current state-nya, kita analisa yang mana saja yang perlu di-improvement gitu. Dalam hal ini ada 3 poin yang bisa di-improve. Ada waiting time, ada motion, dan over processing. Setelah kita menganalisa apa yang perlu di-improvement, selanjutnya kita membuat future state-nya. Bisa next, Mas. Nah, ini jadinya setelah kita analisa, ternyata lead time-nya bisa kita kurangi dengan melaksanakan improvement di beberapa proses. Ada 4 proses, yaitu ada clean up SAP data dan standarisasi penamaan material, ada format untuk dokumen RFQ-nya, ada procurement checkpoint, dan email reminder. Nah, hal-hal tersebut bisa memperbaiki lead time yang tadinya ada 49 hari menjadi 30 hari. Seperti itu. Next, Mas. Oke, mungkin selanjutnya akan ada pembahasan supply chain management dari Mas Yasin dan Mas Renat. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai supply chain management pada Boeing, di mana kita bisa lihat ada banyak sekali part yang dibutuhkan dan banyak sekali orang yang terlibat, serta berbagai macam negara pada global supply chain management, supply chain di Boeing ini. Ada 500.000 orang yang terlibat dan 5.400 factory. Oke, jika kita telusur lebih dalam bahwa supply chain management pada Boeing ini mengalami sebuah transformasi di mana dia melakukan outsource part pada tipe 737 di awal itu hanya 10%, kemudian pada 747 dia mengalami peningkatan sebesar 20%, dan pada 787 Dreamliner ini part yang di outsource itu sebesar 80%. Bisa dilihat dari diagram di samping ini adalah sebuah supply chain network yang bisa dilihat di mana Boeing sendiri berada di OEM itu sebagai focal company-nya, disupport oleh tier yang cukup banyak dari tier 1, 2, 3 bahkan hingga sampai 4. Untuk Boeing dia sampai 3 biasanya. Nah, untuk perannya sendiri berbeda-beda, di mana Boeing ini bertanggung jawab atas pengiriman pesawat dan dia melakukan pemeriksaan dan pengujian. Serta tier 1 dia berperan sebagai partner dari si OEM-nya, di mana dia dilakukan sistem sharing risk, jadi resiko ditanggung bersama. Role ini salah satunya dipegang oleh Rolls-Royce atau GE untuk mesin pesawatnya atau engine pesawatnya. Nah, untuk tier 2 ini dia tugasnya untuk mensupport tier 1, begitupun dengan tier 3. Tier 3 itu untuk perusahaan yang sangat spesifik
untuk memproduksi suatu part yang bisa disuplai ke OEM-nya atau Boeing. Selanjutnya, nah ini kita bisa lihat bahwa ini adalah dua jenis proses pembuatan pesawat yang dilakukan oleh Boeing, di mana Boeing pertama membuat total assembly, kemudian melakukan perubahan yang sangat signifikan terhadap proses mereka, di mana mereka dalam membuat pesawat melakukan sub assembly. Nah, struktur rantai pasok ini memperkenalkan sistem yang baru, di mana pada sistem tersebut para supplier itu saling berkoordinasi terhadap supplier satu dengan yang lainnya. Nah, ini dia melakukan benchmark atau mencontoh rantai pasok yang dilakukan oleh Toyota, di mana mereka rantai pasok yang dilakukan Toyota ini bisa mengembangkan mobil baru dengan waktu siklus pengembangan yang lebih pendek. Sehingga dengan sub assembly inilah Boeing melakukan kerjasama dengan berbagai mitra sebanyak 50 pemasok pada tier satunya yang bertanggung jawab untuk membangun bagian lengkap pesawat yang siap dirakit di pabrik di Washington dalam waktu 3 hari. Contohnya tier 1 ini dia merakit wings atau fuselage atau badan pesawat dari pesawat tersebut, yang kemudian akan langsung di assembly di Boeing-nya, sehingga waktu perakitannya hanya menjadi 3 hari. Sedangkan pada tahap awal sebelum 787 Dreamliner ini mereka melakukan total assembly, di mana semua supplier memberikan part mereka kepada Boeing, sehingga mereka merakit pesawat tersebut secara sendiri sehingga waktunya menjadi lebih lama. Oke, ini bisa dilihat di mana Boeing 787 Dreamliner ini seri 787 menjadikan titik tolak perubahan itu gitu. Sebelum 787 bisa dilihat bahwa seluruh supplier itu memberikan partnya kepada Boeing, di mana Boeing ini akan langsung memberikan kepada customer. Jadi hanya ada tier 1 di sini. Nah, part yang di outsource sebesar 35% sampai 50%. Dan waktu yang dibutuhkan 30 hari untuk membuat sebuah pesawat. Sedangkan untuk seri 787 ke atas atau 787 Dreamliner ini dia ada beberapa tier yang berperan, di mana dia ada tier 1 dan tier 2. Tier 1 tugasnya untuk developing and production sections, sedangkan tier 2 itu dia mensupport produk untuk tier 1. Nah, yang berbeda di sini adalah masalah strategic partnership-nya, di mana pada supply chain pertama dia itu metodenya adalah fixed price contract base. Jadi udah ditetapkan berapa nominal kontraknya untuk satu project itu gitu. Sedangkan untuk seri yang 787 ke atas ini dia mengangkat si tier 1 sebagai sebuah partner, tidak hanya sebagai pemasok tapi sebagai partner dalam membuat pesawat, sehingga dia melakukan risk sharing contract base. Berdasarkan literatur yang saya baca, salah satu contohnya adalah masalah payment, di mana payment itu tidak diselesaikan atau tidak dibayarkan kepada tier 1 ketika seluruh komponen di tier 1 ini memberikan partnya kepada si Boeing ini gitu. Bisa dilihat juga terjadi perubahan yang signifikan dari proses assembly-nya ini. Oke, nah ini salah satu lebih spesifik mengenai supply chain network-nya dari si Boeing ini, di mana kita bisa lihat ada tier 3 yang mensuplai barang kepada tier 2, sehingga tier 3 juga bisa langsung memberikan barang kepada Boeing. Di sini biasanya kita dikenal di dalam sistem supply chain itu sebagai vertical integration. Jadi dia si Boeing bisa langsung ke tier 3 untuk mendapatkan part yang diinginkan. Nah, dalam sistem seperti ini dia memiliki ketergantungan multi level, sehingga ini bisa meningkatkan kompleksitas dari proyek Dreamliner ini. Ada banyak plus minus yang terjadi ketika sistem ini diberlakukan.
salah satunya ini rantai pasok merupakan sistem yang adaptif atau yang kompleks karena ada beberapa pemasok yang saling berhubungan, yang saling mengandalkan. Jadi si tier 1 mengandalkan tier 2, tier 2 mengandalkan tier 3. Nah, dalam sistem saling ketergantungan antar kegiatan, kerjasama menjadi penting untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, setiap pemasok terkait erat dan bergantung kepada keberhasilan pengiriman dari produk atau layanan dari perusahaan tingkat bawahnya. Nah, ada sebuah isu yang berkembang di mana tier 1 tidak berhasil memberikan part kepada Boeing sehingga terjadi keterlambatan pembuatan pesawat, sehingga ini yang ketika diaplikasikan juga masih banyak sekali problem yang dihadapi, tidak semudah yang dibayangkan dalam 3 hari jadi itu gitu. Itu sih. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi oleh Mas Rainer. Silakan Mas Rainer. Ya, selamat malam. Terima kasih Mas Yasin atas kesempatannya. Jadi ingin menambahkan informasi dari Mas Yasin tentang supply chain management di penerbangan ini, di mana saya menganalisis rantai pasok pesawat yang mempengaruhi Boeing dan bagaimana peningkatan permintaan maskapai penerbangan mempengaruhi rantai pasok. Jadi praktik rantai pasok Boeing dikategorikan dalam 3 bagian. Yang pertama adalah just-in-time order, di mana Boeing memutuskan akan memproduksi pesawat sesuai dengan pesanan yang diterima. Produk baru cenderung membutuhkan waktu lebih lama untuk diproduksi, sekitar 1-2 tahun. Dalam program 787 Dreamliner, Boeing mulai menjual pada akhir Desember 2003 dan menerima pesanan pertama di pertengahan awal 2004. Lalu pesanan pertama dari pesawat tersebut jadi sekitar 4-5 tahun. Dengan adanya pesanan Boeing itu, Tier 2 dan Tier 3 didorong untuk beroperasi seefisien mungkin dengan tier pertamanya dari Boeing. Lalu yang kedua ada customer. Semua customer dari semua pesanan customer pesawat Boeing dilakukan oleh maskapai penerbangan dan perusahaan leasing. Jadi ada juga maskapai penerbangan yang skala rendah menggunakan pesawat bekas atau melalui perusahaan leasing untuk membeli pesawat Boeing tersebut. Lalu ada yang ketiga yaitu supplier di mana pemasok dari bagian pesawat Boeing tersebut dibagi dari 3 bagian dalam komponen pesawat yang berbeda, seperti ada engine-nya, sistem avioniknya, serta aerostruktur dari suatu pesawat terbang Boeing tersebut. Next, Mas. Nah, di dalam supply chain management ini, penerapan intelligent supply chain di dalam Boeing itu terdapat integrasi dan visibilitas dari seluruh rantai pasokan, di mana rantai pasok yang tidak efisien mengakibatkan suku cadang yang tidak dapat diandalkan, sehingga menunda launching dari produk tersebut dan bahkan bisa merusak kepercayaannya. Jadi kerugian-kerugian yang disebutkan tadi bisa dicegah dengan meningkatkan integrasi dan visibilitas seluruh rantai pasokan, di mana integrasi visibilitas rantai pasok ini adalah contoh penerapan dari intelligent supply chain. Rantai pasok menyediakan produsen dengan beberapa cara, seperti pertama yaitu mendefinisikan hubungan ulang pemasok. Ya, hubungan tradisional antara pemasok produsen perakitan atau Boeing tersebut mengalami perubahan yang signifikan, dan perubahan dinamika penting untuk memaksimalkan integrasi dari rantai pasok. OM berurusan dengan supplier tier pertamanya, lalu tier pertama berhubungan langsung dengan tier 2 dan tier 3, di mana struktur yang baru ini dapat merampingkan atau mengelinkan komunikasi ataupun manufaktur dalam perakitan pesawat tersebut.
Jadi OEM lebih cenderung mencapai target mereka dan supplier tier pertama mereka memastikan untuk kepuasan dari Boeing tersebut sebagai customer-nya. Next, Mas. Lalu kedua, peningkatan pengadaan, di mana meningkatnya biaya bahan baku bersama dengan menyusutnya margin membuat efisiensi dalam tahap awal rantai pasok menjadi penting. Itu industri penerbangan ini harus fokus pada peningkatan proses pengadaan yang mengadopsi pola pikir yang berorientasi pada. Lalu ada konsep ketiga yaitu getting agile atau yang sering disebut dengan optimization, di mana konsep agile menawarkan solusi untuk menjawab permasalahan di rantai pasok dari Boeing tersebut dan didukung oleh komponen-komponen atau struktur-struktur IT, terutama pada proses yang melibatkan kompleksitas dan ketidakpastian, terjadi complexity dan uncertainty yang tinggi. Sistem agile ini menggunakan algoritma seperti beberapa contoh penerapannya, yaitu ada manajer yang dapat membuat keputusan operasional di plan secara tepat. Lalu yang kedua ada sistem ERP, Enterprise Resource Planning, yang mampu membuat Boeing dapat melihat seluruh pekerjaan atau dari tiap departemen di suatu lokasi untuk kemudian visibilitas dan tracking yang mudah. Dan lalu ada contoh yang lainnya itu dalam pembuatan sesuai pesanan, beban kerja satu produk mencapai lebih dari banyak tugas individu dengan banyak ketergantungan. Jika terjadi gangguan, sistem pengoptimalan agile dapat melakukan ulang sejumlah besar tugas dalam efisien dengan rencana yang dioptimalkan dan jadwal untuk pengiriman produk tersebut. Lalu contoh yang keempat ada di manajemen inventaris, yang merupakan masalah penting dalam penerbangan, industri penerbangan, di mana apakah suku cadang yang digunakan dapat mudah dijangkau atau diperoleh. Dengan bantuan sistem agile optimization ini, perusahaan dapat membuat mereka lebih tahan terhadap gangguan seperti kehabisan stok atau pesanan yang secara tiba-tiba meningkat, sehingga dapat meningkatkan tingkat layanan sekaligus mengurangi total dari inventaris. Next, Mas. Nah, dari intelligent supply chain ini diperolehlah manfaat yang lebih baik untuk memungkinkan untuk perbaikan dari perancangan produk. Lalu yang kedua merencanakan atau planning dari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Lalu yang ketiga dapat tracking order atau melacak pesanan di sepanjang rantai pasoknya. Lalu yang keempat dapat meningkatkan dari pencatatan, di mana integrasi ini memaksa pekerja untuk merekam seluruh aktivitas dari manufaktur pesawat tersebut secara elektronik. Next, Mas. Selanjutnya materi strategic management akan dijelaskan oleh Nadia dan Pak Erwin. Selanjutnya adalah strategic management. Next. Strategy management in aeronautics industry. Strategi manajemen merupakan seni dan ilmu yang merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Selain itu, pengertiannya juga merupakan proses perumusan dan pelaksanaan suatu strategi. Sedangkan untuk manajemen penerbangan merupakan studi dan praktik proses bisnis umum yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditargetkan dalam industri penerbangan. Kemudian, terdapat dua jenis tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi, yaitu strategic objectives dan financial objectives. Dan terdapat 5 langkah dalam proses manajemen strategis industri penerbangan. Next. Tahap pertama adalah scanning the aviation environment. Aviation environment ini dibagi menjadi dua, yaitu general environment dan industry environment. Yang dimaksud dengan general environment merupakan upaya kompetitif dari perusahaan yang berdampak pada suatu lingkungan umum.
dan perusahaan ini bisa sangat baik mengubah aturan permainan di suatu lingkungan industri. Kemudian untuk industry environment mencakup hal-hal yang berbeda yang dilakukan oleh suatu operator dalam suatu perusahaan, misalnya melakukan modifikasi dan yang lain-lain. Kemudian untuk contoh dari implementasi dari aviation environment ini dapat dilihat pada perusahaan Boeing yang dimana mereka menciptakan pesawat tempur pada tahun 1920 hingga tahun 1930, dan mereka juga menciptakan pesawat bom pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Next. Tahap kedua adalah analyzing the aviation organization. Analisis ini terdiri menjadi dua, yaitu eksternal dan analisis internal. Dalam analisis internal ini dilakukan dengan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bahwa sumber daya perusahaan lebih penting daripada kekuatan kompetitif industri dalam mengembangkan keunggulan kompetitif. Kemudian untuk analisis eksternal yang dilakukan adalah identifikasi faktor keberhasilan utama dan mengevaluasi sejauh mana kemampuan perusahaan mereka sesuai dengan faktor keberhasilan utama. Contohnya pada Boeing, mereka mencocokkan faktor keberhasilan utama mereka dengan kompetisi yang akan sulit dicapai oleh perusahaan-perusahaan pesaing mereka. Next. Tahap ketiga adalah formulating the corporate strategy, merupakan tahapan yang mana perusahaan merumuskan strategi perusahaan itu sendiri dan terdiri dari memilih antara pertumbuhan, stabilitas, dan pembaruan. Di mana analisis eksternal dan analisis internal akan menentukan pilihan strategi suatu perusahaan. Contohnya merupakan visi misi dan strategi yang misalnya dimiliki oleh perusahaan Boeing. Next. Selanjutnya silakan Pak Erwin. Selanjutnya silakan Pak Erwin. Terima kasih. Yang keempat adalah strategi formulation. Tadi sudah disebutkan bahwa ada 3 unsur penting yang terkait dengan strategi manajemen di industri pesawat terbang ini. Ada beberapa opportunities dan trade ataupun kesempatan dan juga tantangan di dalam memformulasikan strategi di dalam industri pesawat terbang ini. Yang pertama adalah cost leadership, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus pada low cost, yang keempat fokus terhadap diferensiasi, yang kelima mengintegrasikan antara low cost differentiation strategi dengan best cost provider. Yang keenam, keunggulan teknologi. Yang ketujuh, karakteristik produk, dan ke-8, pelayanan purna jual. Sebagai suatu perusahaan yang memfokuskan bisnisnya secara umum pada pesawat berbadan lebar, sesungguhnya Boeing hanya mempunyai satu pesaing, yaitu Airbus dari Eropa. Dalam hal ini ada 2 hal yang menjadi penekanan di dalam strategi formulasi untuk Boeing ini. Yang pertama adalah tentu cost leadership, yang kedua adalah diferensiasi. Diferensiasi ini terlihat bahwa dalam beberapa tahun terakhir, Boeing sebagaimana Airbus lebih memfokuskan diri kepada pengembangan dan produksi pesawat berbadan lebar. Terkait dengan cost, ini berhubungan juga dengan masalah teknologi dan juga terkait dengan masalah keselamatan. Jadi
untuk cost ada batasan-batasan yang tidak bisa dilewatkan, artinya tidak bisa membuat cost menjadi lebih rendah karena di situ ada faktor keselamatan dan faktor teknologi tinggi. Oleh karena itu, yang dijual sekarang oleh Boeing adalah cost dalam hal operasional, dalam hal low pemakaian bahan bakar. Ini adalah dua faktor yang menjadi andalan mereka dalam menghadapi pesaing Airbus dari Eropa. Dan contoh yang sudah disampaikan juga tadi bahwa pesawat generasi baru seperti Boeing Dreamliner adalah contoh dari depresiasi produk Boeing ini. Next. Kemudian setelah formulasi strategi, item yang kelima adalah implementasi dari strategi itu sendiri. Bicara implementasi strategi, pada dasarnya, pada umumnya itu ada 4 komponen yang harus diimplementasikan. Yang pertama adalah bagaimana menetapkan objektif secara tahunan. Kemudian policy yang dibuat oleh perusahaan itu harus dibumikan ataupun dijadikan program yang bisa dilaksanakan oleh semua lini. Yang ketiga adalah memotivasi karyawan. Yang keempat adalah mengalokasikan semua sumber daya yang ada. Nah, terkait dengan industri penerbangan ini ada 4 item yang menjadi penekanan. Yang pertama adalah masalah pemasaran, sebagaimana tadi sudah disinggung di seksi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia sangat memegang peranan penting di dalam industri pesawat terbang. Karena satu kesalahan kecil pun bisa berakibat pada timbulnya insiden yang akan merenggut banyak kerugian, baik dari sisi aset maupun dari nyawa manusia. Yang ketiga adalah R&D, karena apabila ingin survive, industri pesawat terbang harus selalu melakukan research dan pengembangan yang tidak putus-putusnya. Yang keempat adalah operation itu sendiri. Nah, salah satu contoh di dalam penanganan sumber daya manusia yaitu bagaimana dilakukan serangkaian keputusan tentang kepegawaian, pelatihan, kompensasi, dan penilaian kinerja mereka. Sehingga ini akan memberikan ataupun menghasilkan output yang bisa meningkatkan produktivitas dari sumber daya manusianya. Next. Nah, sebelum saya bacakan konklusi, sebenarnya secara umum di luar industri pesawat terbang juga ada yang namanya strategi evaluation, tapi ini lebih bersifat umum, artinya semua strategi itu harus selalu direview dengan mempertimbangkan semua faktor, baik internal maupun eksternal. Demikian juga dengan performance harus selalu diukur. Dan tentu yang ketiga, sebagai bagian dari continual improvement, harus selalu ada membuat corrective action atas setiap kesalahan-kesalahan ataupun finding-finding yang ditemukan. Nah, sebagai konklusi untuk strategi manajemen ini, jadi untuk industri penerbangan paling tidak ada 5 yang menjadi inti dari strategi manajemen, yaitu
Pertama, pemindaian lingkungan penerbangan. Yang kedua, menganalisis organisasi. Yang ketiga, merumuskan strategi. Yang keempat, merumuskan strategi bisnis. Dan yang kelima, melaksanakan strategi koperasi dan bisnis melalui perumusan strategi. Prinsip-prinsip strategi manajemen ini dapat membantu organisasi penerbangan mencapai prestasi yang strategis dan juga kinerja keuangan yang bagus dan mengembangkan pemahaman yang jelas tentang dinamika persaingan industri penerbangan itu sendiri. Sekian, terima kasih.